kasus Helen Lim dan suami salah satu artis papan atas ya, suami dari Sandra Dewi ini terjerat atau terlibat dalam kasus timah bank yang sudah ditahan oleh pihak kejaksaan. Nah, gimana tanggapan Abang sebagai pakar hukum melihat fenomena ini, Bang? Korupsi ya. Kalau saya melihat ini, inilah saatnya bagi kita belajar hidup sederhana. Tidak perlu memakai pakaian yang mewah-mewah atau hidup hedonisme. Cukup biasa aja seperti ini. Kayak baju saya ini produksi Horas For You gitu ya. Produksi lokal ya. Rapi gitu. Harganya murah. Tapi bisa meyakinkan dengan baik kepada para pemirsa dan pendengar setiawan yang dihormati ya. Jadi tidak perlu kita hidup mewah, apalagi misalnya untuk memperbaiki diri harus memakai uang yang lebih. Jadi misalnya ada juga orang hidup mewah sehingga menghalalkan segala cara. Saya kalau hidup mewah, komplek ini bisa saya beli. Tahun 2011 saja misalnya, saya ditawari cukup untuk membeli komplek ini. Tapi saya tidak mau, karena saya masih bisa kerja. Demikian juga tahun-tahun yang berikutnya, 27, 30 juga ditawari juga. Nah, oleh karena itu, korupsi seperti ini, yaitu melanggar pasal 2, pasal 3, dan pasal 18, bisa kita hindari, asalkan kita mau hidup sederhana. Gitu. Berarti apa yang dilakukan dua orang ini bisa dikatakan merugikan negara juga gak sih, Bang? Ya jelas merugikan negara, karena katanya kan saya baca di koran itu 271 triliun. Kalau 271 triliun itu kan sudah luar biasa kerugiannya, itu dari sekedar yang diketahui oleh Jaksa Agung aja dari timah ya. Belum yang tidak ketahuan kan begitu. Dari daerah-daerah lainnya kan gitu. Dengan angka segitu, Bang, kira-kira hukuman yang pantas untuk pelaku apa sih, Bang? Kalau hukuman bagi pelaku ini, ya sebenarnya ya sudah pantaslah hukuman mati menurut saya. Kenapa, Bang? Apa karena memang dia merugikan negara? Ada faktor itu? Apa ada faktor lain, Bang? Jadi begini, walaupun misalnya hukuman kita itu konstitusi melarang hukuman mati, tapi setelah pemilihan pasal 10 kan masih belum dihapus ya. Setelah pemilihan itu kan masih mengenal hukuman mati, pidana penjara, pidana hukuman mati gitu ya, tambah pidana-pidana lainnya kan gitu. Jadi kalau dikaitkan dengan pasal 28 ya, Undang-Undang 145 pasca amandemen pertama dan yang keempat, memang Indonesia sudah tidak mengenal lagi hukuman mati. Jadi kalau menurut saya, apapun alasannya, kalau pelaku-pelaku yang seperti ini yang tidak puas dengan pendapatan yang sedang, maunya hidup mewah, sudah wajarlah saya rasa dihukuman mati supaya jerai yang lain gitu. Bang, perlu dimiskinkan juga nggak sih, Bang, melihat artinya hidupnya yang sekarang mewah-mewah tapi ternyata dengan uang yang tidak hasil dengan baik gitu, Bang, dengan benar. Nah itulah tadi, satu kan hukuman mati atau dimiskinkan. Jadi kalau dimiskinkan itu contohnya begini, hartanya dirampas, harta dia ya, tapi juga harta kerabatnya, saudaranya, ayahnya, istrinya, suaminya, dan anak-anaknya. Bayangkan saja misalnya ada baru lulus kuliah ya, baru lulus kuliah, belum bekerja, tapi punya aset 80 miliar. Kalian cari tahu lah itu nanti ya. Punya aset 80 miliar, terpilih jadi anggota DPR RI. Wah, dia terpilih jadi anggota DPR RI, punya aset 80 miliar. Saya aja sudah bekerja berpuluh-puluh tahun karena memberikan layanan yang gratis-gratis juga kepada masyarakat, ditambah dengan yang berbayar ya. Kok tidak bisa mengumpulkan uang seperti itu gitu loh. Kok ini belum bekerja sudah punya uang seperti itu?
Tahu-tahu ayahnya mengatakan itu kan hibah, pemberian orang kan. Itulah kita tidak pernah jujur menyikapi bangsa dan negara ini. Kok bisa anak orang itu dikasih hibah? Kenapa kita abang gak dikasih hibah gitu loh. Jadi menurut saya idemu itu bagus juga itu, kalaupun tidak dihukuman mati, dimiskinkan, tapi harus harta dia, harta suaminya atau istrinya, harta anak-anaknya, ayah ibunya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Dan kemudian dia dipekerjakan di jadi pekerja sosial, misalnya membersihkan taman, membersihkan apa namanya itu, slogan-slogan yang apa itu macam-macam lah itu, yang membersihkan got gitu ya, dan dia diberikan upah UMR walaupun dia narapidana gitu. Bang, tapi dalam undang-undang korupsi apakah bisa disita itu harta si koruptor sendiri, Bang? Sebenarnya undang-undang korupsi kita cukup bagus, tetapi pelaksanaannya tidak bagus karena bolak-balik ditentang oleh partai yang di DPR sana. Seperti undang-undang KPK itu kan bolak-balik dikatakan tidak bagus, sehingga sekarang kita lihat KPK menjadi mandul, jadi dilemahkan gitu. Jadi KPK tidak ada lagi nyaringnya kalau kita lihat akhir-akhir ini, sehingga jaksa lah yang lebih berperan. Harusnya kalau dalam hal korupsi seperti ini yang berperan itu KPK, dan KPK itu apa namanya sifatnya sementara, misalnya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun gitu loh. Tapi mereka terus ditentang keberadaan undang-undangnya, sehingga KPK itu jadi mandul gitu loh. Bang, tapi si Helena Lim sama Harvey Mois ini, suaminya Sandra Dewi, itu bisa terancam hartanya diambil apa semua atau seperti apa? Bisa aja hartanya diambil, tetapi kan begini, bisa saja harta itu sudah di atasnamakan ayah ibunya, kakak adiknya dan sebagainya. Tapi kalau diambil hartanya, harta kakaknya, harta adiknya, harta orang tuanya, semua yang tidak bisa dipertanggungjawabkan diambil, itu baru bagus itu menurut saya. Bang, dalam kasus korupsi yang suami Sandra Dewi ini, nantinya ketika diperiksa bisa ikut keterlibatan nggak sih Sandra Dewi ini sebagai istrinya? Bisa nggak, Bang? Ya, bisa karena kalaupun misalnya apa namanya itu istrinya tidak tahu, apakah harta itu dia tahu? Kan tidak mungkin tidak datang harta itu dia tahu, dia kan harusnya dari situ dia harusnya tahu gitu loh. Jadi dengan adanya harta bertambah, dia wajib tahu dari mana kan gitu. Jadi penambahan harta yang besar-besaran itu dengan jumlah yang besar, pemakaian yang besar, tidak ada alasan bagi rumah tangga atau pasangan tidak tahu, sehingga oleh karena itu wajib diminta pertanggungjawaban hukumnya.